A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Chapter 2406. Ekspresi yang rusa berubah drastis setelah mendengar ini, sementara kilatan harapan muncul di mata burung pipit raksasa yang putus asa, dan itu berbalik ke arah mantan rekannya dengan ekspresi haus darah. Setelah menilai satu sama lain untuk sementara waktu, keduanya melepaskan raungan sengit, dan rusa yang membengkak hingga lebih dari 100 kali ukuran aslinya, sementara setelan baju besi kuning bersahaja yang penuh dengan paku tajam muncul di sekujur tubuhnya. Sementara itu, burung pipit raksasa mengepakkan sayapnya, dan api roh abu-abu yang membakar seluruh tubuhnya melonjak ke arah rusa yang sebagai badai api. Dengan demikian, bentrokan hebat terjadi, dan Ma Liang memandang dengan senyum dingin sebelum menghilang ke udara tipis bersama dengan segel merah besar di bawahnya. Detik berikutnya, Ma Liang muncul di area tertentu di benua guntur, dan dia memeriksa sekelilingnya sambil memegang botol hijau tua yang bergetar di tangannya. Seluruh area di sekitarnya benar-benar kosong, dan setelah memastikan ini, senyum dingin muncul di wajah Ma Liang saat dia terbang sebagai seberkas cahaya keemasan. Hampir sehari kemudian, dia turun ke gunung yang tampak biasa sebelum melemparkan botol hijau kecil di tangannya ke depan. Botol segera terbalik untuk melepaskan semburan cahaya, dari mana sosok yang mengesankan muncul. Sosok ini tidak lain adalah Rusa Yang, tetapi tubuhnya penuh dengan luka, dan baju sirahnya juga rusak parah. Seperti yang diharapkan, kaulah yang selamat, kata Ma Liang acuh tak acuh. Rusa yang memberi hormat kepada tuannya. Binatang berkepala rusa itu segera berlutut dengan satu lutut. Kamu sangat berani dan kamu tahu apa yang baik untukmu. Jika kamu tidak membantu aku kembali ke sana, tidak akan mudah bagi aku untuk melarikan diri dari kesulitan itu. Yakinlah, kamu melakukan semua yang aku minta, jadi aku akan memberi kamu kompensasi seperti yang dijanjikan, aku akan memberi kamu pil jiwa sejati dan membawa kamu ke alam abadi sejati. Namun, sebelum itu, kamu harus menawarkan aku bagian dari jiwa kamu dan menandatangani kontrak pelayan roh terlebih dahulu, aku juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memutuskan semua hubungan kamu dengan dunia ini, kata Ma Liang tanpa ekspresi. Ya Tuan. Rusa yang hanya ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan bola lampu hijau, di mana ada binatang kecil berkepala rusa. Betapa beruntungnya kamu, setelah kamu menandatangani kontrak pada slip roh abadi ini, kamu tidak akan lagi terpengaruh oleh kekuatan alam ini, dan kamu akan dapat naik ke alam abadi sejati tanpa masalah. Sebaliknya, aku akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki harta ini lagi, kata Ma Liang sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan gulungan emas yang bersinar. Bukalah jiwamu dan jangan melawan. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatan kamu, kata Ma Liang sambil membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke gulungan emas itu. Detik berikutnya, runeteks segel emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari gulungan di tengah semburan cahaya keemasan, kemudian melonjak ke bola cahaya dan mulai berputar di sekitar binatang berkepala rusa mini. Rusa yang melepaskan raungan rendah yang tidak disengaja saat ia melemparkan tangannya ke kepalanya dengan ekspresi sedih. Seolah-olah ada banyak hal yang menggali jalan mereka ke dalam jiwanya, dan segera memahami tujuan dari gulungan emas, serta isi dari kontrak pelayan roh. Rusa yang dengan hati-hati memeriksa kontrak sambil menahan penderitaan, dan itu cukup senang dengan ketentuan kontrak. Sebagai pelayan roh, dia secara alami akan diminta untuk melakukan perintah Ma Liang, tetapi dalam menghadapi beberapa perintah yang akan mengancam nyawanya, Ma Liang bisa menolak untuk mengikuti perintah dengan biaya tertentu. Selain itu, kontrak itu tidak permanen, dan ada beberapa kondisi tertutup yang memungkinkannya untuk melepaskan kontrak. Semua persyaratan itu sangat ketat, tetapi tampaknya tidak mustahil untuk dipenuhi. Jadi, setelah mengetahui bahwa persyaratan kontrak jauh lebih menguntungkan daripada yang dibayangkan, Rusa yang segera membuka jiwanya sendiri tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, binatang mini di dalam bola cahaya itu menghentikan perlawanannya, membiarkan tulisan segel emas melonjak ke dalam tubuhnya. Setelah itu, rusa yang bergidik sebelum jatuh ke tanah dalam keadaan tidak sadar. Ma Liang menyapu lengan baju di udara dengan tidak tergesa-gesa untuk menarik gulungan emas itu, dan bola cahaya yang berisi binatang kecil itu terbang kembali ke tubuh Rusa Yang. Setelah beberapa lama, Rusa Yang bangkit kembali dengan gemetar. Jiwanya tidak tampak berbeda dari sebelumnya, tetapi bisa merasakan kekuatan pembatas yang tak terlukiskan bercampur di dalamnya, itu adalah kekuatan kontraktual dari gulungan emas. Setelah menghela nafas dalam, Rusa yang berlutut dan bersujud kepada Ma Liang, yang tetap diam di tempat, seolah-olah dia tidak bergerak selama ini. Baiklah, mengingat kontrak telah ditandatangani, saatnya bagi aku untuk memenuhi akhir perjanjian aku. Begitu suaranya menghilang,
Manik-manik seukuran telur emas berkilauan muncul di depan rusa yang di tengah ledakan fluktuasi spasial. Manik-manik itu memancarkan cahaya keemasan terang, dan ada gumpalan ki putih yang berputar di sekitarnya. Selanjutnya, itu melepaskan aroma seperti kayu cendana, dan hanya menghirup aroma ini segera menghantam jiwa rusa yang dengan rasa nyaman yang tak terlukiskan, seolah-olah melayang ke surga, dan mata rusa yang langsung menyala. Ini adalah pil jiwa sejati, kamu dapat mengambilnya sekarang atau mengambilnya setelah kami kembali ke alam abadi sejati. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih opsi terakhir. Pil ini akan secara signifikan meningkatkan jiwa kamu, tetapi juga akan membuat kamu ditolak oleh kekuatan hukum di dunia ini, sehingga secara signifikan membatasi kekuatan kamu, kata Maliang. Rusa yang ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan hormat, kalau begitu, aku akan menyimpannya untuk nanti. Dengan begitu, aku akan dapat membantu kamu dengan lebih baik di sini, guru. Petik 2. Segera setelah itu, ia membuka mulutnya untuk melepaskan kotak kayu berwarna ungu kemerahan, yang dengan hati-hati menyimpan pil emas itu. Maliang mengangguk dengan ekspresi senang setelah melihat ini, lalu menginstruksikan, aku akan beristirahat di sebuah harta karun untuk saat ini, berjaga-jaga sampai aku keluar dari pengasingan. Rusa yang sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum segera memberikan tanggapan afirmatif. Dengan demikian, Maliang naik ke udara sebagai bola cahaya sebelum menghilang ke dalam botol hijau kecil di atas dalam sekejap. Semburan cahaya menyapu permukaan botol kecil, dan tiba-tiba jatuh dari langit seolah-olah menjadi sangat berat, jatuh jauh ke dalam perut gunung sebelum akhirnya berhenti. Rusa yang segera membuat segel tangan setelah melihat ini, dan cahaya kuning melintas di atas tubuhnya, di mana ia juga menghilang ke tanah di bawah. Setelah tiba di samping botol hijau, ia dengan cepat memeriksa sekelilingnya sebelum duduk dengan kaki disilangkan. Ruang di dalam botol kecil itu sedikit rusak karena pertempuran yang baru saja terjadi di dalamnya, dan alis Maliang sedikit berkerut saat melihat ini. Dia menyapu lengan baju di udara, dan semua jejak pertempuran langsung terhapus seolah-olah itu tidak lebih dari ilusi belaka. Segera setelah itu, dia mengangkat tangan, dan awan pelangi langsung turun dari atas. Awan berubah menjadi futon berkilauan yang berhenti di dekat Maliang, dan dia duduk di atas futon sebelum menutup matanya untuk memeriksa kondisi internalnya sendiri. Ini jelas tidak ideal, aku terluka oleh harta yang diledakkan oleh makhluk Jiaoqi itu, dan luka-luka itu semakin diperburuk oleh kekuatan hukum, sepertinya aku tidak akan dapat pulih tanpa setidaknya beberapa tahun penyembuhan. Adalah hal yang baik bahwa selain jimat itu, guru juga menganugerahkan harta replika itu kepada aku. Replika itu sama sekali tidak seefektif harta yang sebenarnya, tetapi itu akan dapat mempersingkat waktu pemulihan yang diperlukan menjadi kurang dari 1/10 dari yang seharusnya, gumam Maliang pada dirinya sendiri sambil perlahan membuka kembali matanya. Setelah itu, dia membuat segel tangan sebelum melantunkan mantra, dan seluruh ruang sedikit bergidik saat semburan cahaya hijau muncul di sekelilingnya, membentuk proyeksi bunga roh dan tanaman eksotis yang tak terhitung jumlahnya yang menempati hampir setiap inci dari seluruh ruang ini. Tiba-tiba, seluruh area dipenuhi dengan ki spiritual yang berkembang, seolah-olah telah hidup kembali. Pada saat ini, segel tangan dan nyanyian Maliang berhenti, dan dia membuat gerakan meraih, di mana proyeksi botol hijau kecil muncul di genggamannya sebelum dilempar ke atas. Biar ada hujan, Maliang berteriak sambil mengacungkan jarinya ke atas sementara cahaya keemasan memancar di sekujur tubuhnya. Awan gelap dengan cepat berkumpul di atas, dan proyeksi botol segera membengkak hingga diameter lebih dari 1000 kaki sebelum terbalik. Cairan hijau menyembur keluar dari lubang besar botol, lalu turun dari atas sebagai hujan deras. Begitu hujan ini turun ke atas bunga dan tanaman di ruang ini, mereka mulai tumbuh dengan cepat pada tingkat yang terlihat bahkan dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, bunga dan tanaman besar telah memenuhi seluruh ruang. Lebih jauh lagi, semua tanaman ini telah menjadi jauh lebih besar, dan mereka mengeluarkan aroma obat yang kuat, seolah-olah mereka adalah tanaman obat yang sebenarnya dan bukan hanya proyeksi. Maliang benar-benar tidak terkejut melihat ini, dan dia beralih ke segel tangan yang berbeda, di mana gumpalan ki biru yang diresapi dengan aroma obat melonjak keluar dari tanaman di sekitarnya dan menuju tubuhnya. Dia menghirup aroma obat yang kaya, lalu perlahan menutup matanya lagi dengan ki biru di sekelilingnya. Baru kemudian proyeksi botol raksasa di atas memudar menjadi ketiadaan. Chapter 2407. Setengah tahun kemudian, tabut suci Inky Spirit tiba di Deep Heaven City, dan manusia serta iblis di kota itu segera meledak menjadi hiruk-pikuk. Tidak hanya semua tetua di kota bergegas keluar untuk menyambut Han Li, mereka segera memberitahu Mo Jianli,
yang kebetulan berkultivasi di pengasingan di dekat kota. Setelah menyapa para tetua dan mengizinkan kultivator manusia di Bahtera untuk memilih untuk tinggal atau pergi, dia tetap berada di Bahtera bersama para kultivator langit roh kecil yang telah memilih untuk tinggal, menunggu kedatangan Mo Jianli. Sehari kemudian, Han Li sedang mengobrol dengan Nangong Wan di kabin Bahtera ketika dia tiba-tiba berdiri sambil tersenyum, dan berkata, "Saudara Mo ada di sini. Datang dan temui dia bersamaku, Waner." Nangong Wan telah mendengar tentang Mo Jianli dari Han Li, dan dia tersenyum saat menjawab, "Aku akan senang bertemu dengan rekan Daois Mo Jianli." Dengan demikian, Han Li melepaskan semburan cahaya biru dari lengan baju untuk menyapu dirinya dan Nangong Wan, lalu melesat keluar dari kabin Bahtera sebagai bola cahaya biru. Beberapa saat kemudian, Han Li dan Nangong Wan muncul di geladak sebelum mengarahkan pandangan mereka ke kejauhan, di mana seberkas cahaya putih mendekati mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah hanya beberapa kilatan, seberkas cahaya tiba di atas Bahtera, lalu memudar untuk mengungkapkan Mo Jianli, yang menatap Han Li sambil tersenyum sambil berkata, "Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, Saudara Han, bagaimana kabarmu? Terima kasih telah mengingat aku, Brother Mo. Untungnya, aku dapat menyelesaikan tujuan perjalanan aku dan dipersatukan kembali dengan rekan dao aku dari dunia manusia." "Waner, datang dan sapa Saudara Mo," jawab Han Li sambil tersenyum. "Oh, apakah ini teman dao kamu, Saudara Han?" Mo Jianli bertanya sambil tersenyum. Nangong Wan memberi hormat kepada senior Mo Jianli, "Aku terjebak di langit roh kecil sampai saat ini, tetapi aku telah mendengar banyak hal tentang kamu dari teman dao aku. Aku benar-benar mengagumi pekerjaan yang telah kamu lakukan sebagai pilar pendukung umat manusia," kata Nangong Wan sambil membungkuk hormat. "Kamu terlalu baik, Peri Nangong. Tolong, tidak perlu formalitas. Rekan Taois Han dan aku adalah teman yang sangat dekat, jadi kamu dapat merujuk aku sebagai setara mulai sekarang. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil aku Brother Mo," kata Mo Jianli sambil tersenyum lebar. Nangong Wan sadar bahwa Mo Jianli dan Han Li memang memiliki ikatan yang erat, jadi dia memenuhi permintaan ini untuk menyebutnya sebagai Saudara Mo. Senyum Mo Jianli melebar lebih jauh setelah mendengar ini, dan dia mengeluarkan kotak giok perak sebelum menawarkannya kepada Nangong Wan. "Ini adalah pertemuan pertama kita, jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergi dengan tangan kosong. Aku kebetulan memiliki satu set 108 Yin Maiden Needle di tangan aku, itu adalah harta karun kelas atas yang langka, dan itu akan menjadi hadiah yang sempurna untukmu." Nangong Wan tahu bahwa jarum perawan Yin ini memang harta yang sangat berharga, dan dia segera mengucapkan terima kasih, lalu menerima kotak perak itu sebelum membuka tutupnya untuk mengungkapkan 108 jarum hitam tipis, yang masing-masing panjangnya beberapa inci. Jarum-jarum itu sangat tipis dan rapuh dalam penampilan, tetapi mereka melepaskan gumpalan ki glasial, dan seseorang akan segera dikejutkan oleh sensasi dingin tulang setelah menilai jarum dengan indera spiritual mereka. Nangong Wan langsung menyadari bahwa harta karun ini jauh lebih berharga daripada yang dia perkirakan, dan dia mengucapkan terima kasih kepada Mo Jianli lagi sebelum dengan hati-hati menyimpan kotak giok itu. Sementara itu, Han Li memandang sambil tersenyum dan tidak meminta Nangong Wan untuk menolak hadiah Mo Jianli. "Saudara Mo, mari kita bicara di kabin Bahtera. Selama perjalanan ini, aku pergi ke benua langit darah dan belajar banyak hal. Selain itu, aku punya dua berita, satu baik dan satu buruk, untuk memberitahumu," kata Han Li saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Hati Mo Jianli bergerak sedikit setelah mendengar ini, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Jadi, Han Li membuat gerakan tangan yang mengundang, dan ketiganya berjalan ke kabin Bahtera. Segera setelah mereka bertiga duduk, Mo Jianli bertanya, "Bisakah kamu mengungkapkan dua berita yang kamu miliki untuk aku sekarang, Saudara Han?" "Tentu saja. Mana yang ingin kamu dengarkan terlebih dahulu?" Han Li bertanya sambil tersenyum. "Aku akan pergi dengan kabar baik dulu agar moodku tidak langsung memburuk." "Tidak peduli seberapa buruk kabar buruknya, setidaknya aku bisa bahagia tentang kabar baik sebelum mendengar kabar buruknya," jawab Mo Jianli sambil tersenyum masam. "Baiklah, kabar baiknya adalah selain menyelamatkan Waner dari langit roh kecil, tujuan lain dari perjalananku adalah untuk menyelamatkan sesama manusia Taois yang telah terperangkap di benua langit darah selama bertahun-tahun. Tidak hanya dia telah dibebaskan, dia juga menjadi makhluk Grand Ascension Stage," kata Han Li sambil tersenyum. Mo Jianli segera bangkit dengan ekspresi gembira setelah mendengar ini. "Apa? Jadi itu berarti umat manusia kita memiliki kultivator Grand Ascension lain. Kau tidak sedang mempermainkanku, kan?" "Hehe,
Aku tidak akan berbohong kepada kamu tentang hal seperti ini, saudaramu. Namun, karena beberapa alasan, termasuk kebutuhan untuk mengkonsolidasikan basis kultivasinya, dia akan tinggal di benua langit darah selama beberapa tahun lagi, kembali ke ras manusia kita, jawab Han Li. Haha, ras manusia kita pasti bisa menunggu beberapa tahun lagi untuk makhluk Grand Ascension Stage lainnya. Bolehkah aku menanyakan nama rekan Daois ini? Apakah itu seseorang yang aku kenal? Mo Jianli bertanya. Dulu ketika rekan Taois ini meninggalkan ras manusia kita, dia sudah berada di tahap integrasi tubuh. Namanya Aisol, aku yakin kamu pasti pernah mendengarnya, jawab Han Li. Ah, jiwa Esperi, aku memang mengingatnya, aku ingat bahwa dia juga seorang kultivator naik, dan rekan Daois Ao dan aku pernah mendiskusikannya kembali ketika dia mencapai tahap integrasi tubuh. Aku tidak berpikir bahwa dia juga akan berkembang ke Grand Ascension Stage, kata Mo Jianli saat pandangan yang mengingatkan melintas di matanya. Rekan Daois Aisol berbagi beberapa ikatan dengan aku, dan aku juga cukup terkejut bahwa dia telah mencapai Grand Ascension Stage. Bagaimanapun, ini adalah berita fantastis bagi umat manusia kita, kata Han Li sambil tersenyum. Memang, ras manusia kita tidak pernah memiliki lebih dari 2 kultivator Grand Ascension di antara jajarannya sekaligus. Selain itu, kamu adalah salah satu makhluk Grand Ascension Stage paling kuat yang pernah ada, dan kamu dapat dengan mudah menghadapi beberapa kultivator Grand Ascension lainnya sendiri. Sepertinya sudah waktunya umat manusia memperluas wilayahnya, kata Mo Jianli dengan ekspresi gembira. Aku khawatir ini bukan saat yang tepat untuk ekspansi teritorial, kata Han Li saat ekspresi muram muncul di wajahnya. Alis Mo Jianli sedikit berkerut setelah mendengar ini. Oh, mengapa demikian? Dengan kekuatan kita saat ini, ras asing terdekat bukanlah tandingan kita, kekhawatiran apa yang kamu miliki, saudara Han? Ini terkait dengan berita buruk yang kumiliki, jawab Han Li. Hati Mo Jianli sedikit tersentak setelah mendengar ini. Ah, aku terlalu senang dengan kabar baik dan melupakan kabar buruknya. Apakah itu sesuatu yang sangat serius? Serius adalah pernyataan yang meremehkan, ini adalah sesuatu yang dapat dengan mudah mengakibatkan seluruh umat manusia kita terhapus, jawab Han Li dengan senyum masam. Ekspresi Mo Jianli berubah drastis setelah mendengar ini. Apa? Ini parah. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak menyaksikan ini sendiri, tetapi aku diberitahu tentang semuanya oleh Serikat Dagang Helian, dan ketika aku meninggalkan benua langit darah, seluruh benua dalam keadaan panik dan kacau atas masalah ini. Baru-baru ini, apa yang tampak sebagai keabadian sejati tiba di wilayah kita, karena beratnya masalah ini, Han Li tidak berusaha menyembunyikan detail apapun dan memberi Mo Jianli penghitungan ulang yang komprehensif. Setelah beberapa saat, Han Li akhirnya mengakhiri ceritanya. Untuk saat ini, aku menyetujui proposal Ming Zun untuk membentuk aliansi. Jika memang ada kemungkinan kita bisa mengalahkan keabadian sejati itu, maka kemungkinan besar aku harus terlibat. Jika tidak, jika dia mencari ras manusia kita, seluruh ras kita akan berada dalam bahaya besar. Apakah kamu punya ide lain tentang situasi ini, saudaramu? Petik 2. Mo Jianli sudah terpaku di kursinya, dan hanya setelah hening sejenak dia menjawab, luar biasa untuk berpikir bahwa seorang abadi sejati telah muncul di alam roh kita. Ini adalah masalah yang sangat serius, jadi tolong beri aku waktu untuk berpikir sebelum aku memberi kamu tanggapan, saudara Han. Petik 2. Tentu saja, luangkan waktumu, saudaramu. Waner, minta seseorang untuk menyeduh teh roh untuk kita, kata Han Li. Aku akan menyeduh teh spesial dari Small Spirit Sky kita sendiri untuk Brotermo, jawab Nangong Wan dengan suara lembut sambil berdiri. Han Li mengangguk sebagai tanggapan, dan dengan demikian, Nangong Wan sedikit membungkuk ke arah Mo Jianli sebelum pergi dengan cara yang elegan. Tak lama kemudian, sebuah guci teh roh seperti ramuan dibawa ke aula di atas piring batu giok putih murni. Nangong Wan menuangkan secangkir teh masing-masing untuk Han Li dan Mo Jianli, lalu kembali ke tempat duduknya sambil tersenyum. Pada saat ini, sebuah pemikiran akhirnya muncul di benak Mo Jianli, dan dia berkata, Saudara Han, aku telah mengidentifikasi area ambiguitas, dan aku bertanya-tanya apakah Serikat Dagang Helian menyebutkan hal ini kepada kamu. Ada apa, Saudara Mo? Han Li mendorong. Chapter 2408. Apakah kita tahu mengapa keabadian sejati ini telah turun ke alam roh kita? Ranah kita telah tidak berhubungan dengan alam abadi sejati sejak zaman kuno. Seorang abadi sejati harus mengeluarkan harga yang tak terbayangkan untuk turun ke alam kita, dan mereka harus dibatasi oleh kekuatan hukum alam kita. Karena itu, pasti ada alasan kedatangannya, analisis Mo Jianli.
Aku tidak terlalu yakin tentang itu, dan aku tidak pernah menerima informasi apapun tentang hal ini dari Serikat Dagang Helian. Semua makhluk di alam kita yang telah melakukan kontak dengan keabadian sejati ini telah binasa, jadi tidak ada cara untuk menyelidiki tujuannya, jawab Han Li dengan menggelengkan kepalanya. Jika aku yang bertanggung jawab atas Serikat Dagang, maka aku akan menemukan informasi ini dengan cara apapun, kata Mo Jianli. Kamu benar, saudara Mo, aku akan menyampaikan saran ini kepada rekan Daois Ming Zun segera untuk melihat apakah ada cara agar hal ini dapat dicapai. Namun, aku tidak terlalu optimis, jawab Han Li sambil mengangguk. Tidak peduli seberapa tipis peluangnya, kita harus mencoba. Jika kita dapat menemukan tujuan abadi sejati itu, kita akan dapat memiliki pengaruh yang jauh lebih besar baik dalam pertempuran atau dalam negosiasi, terlepas dari opsi mana yang kita pilih untuk dikejar, kata Mo Jianli. Apakah kamu punya saran selain itu, saudara Mo? Han Li bertanya. Menilai dari apa yang baru saja kamu katakan padaku, kamu memiliki dua kenalan yang membuat kesal abadi sejati ini dan dikejar sampai ke benua guntur sebelum menghilang. Apakah itu benar? Mo Jianli bertanya. Rekan Taois Ming Zun memberitahu aku tentang ini secara langsung, jadi itu harus menjadi informasi yang dapat diandalkan. Tak satu pun dari kenalan aku ini adalah manusia, tetapi salah satunya adalah teman baik aku, sedangkan untuk yang lain, sulit untuk mengatakan apakah dia teman atau musuh, jawab Han Li. Kalau begitu, aku sarankan kamu untuk mencoba dan berhubungan dengan keduanya. Aku tidak tahu bagaimana mereka berhasil membuat kesal abadi sejati ini, tetapi jika kita dapat melacak mereka, kita akan dapat mengambil inisiatif, kata Mo Jianli. Alis Han Li sedikit berkerut setelah mendengar ini. Kamu menyarankan agar kita menggunakannya sebagai umpan. Jika makhluk abadi itu benar-benar mengejar mereka ke benua Tianyuan, tidak ada tempat yang bisa mereka sembunyikan. Karena itu, bahkan jika itu untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri, mereka tidak punya pilihan selain bertindak sebagai umpan. Rekan Taois Ming Zun dari Serikat Dagang Helian kemungkinan besar memiliki rencana yang sama. Kalau tidak, dia tidak akan memberitahumu tentang ini, kata Mo Jianli. Mereka sudah pernah digunakan sebagai umpan di benua langit darah, jadi aku tidak yakin apakah mereka akan mau menuruti lagi. Namun, jika mereka benar-benar datang ke ras manusia kita untuk mencari perlindungan dari aku, maka mereka harus mau bekerja sama dengan aku. Karena itu, bukanlah tugas yang mudah untuk berhubungan dengan mereka, aku akan meminta murid-murid aku untuk mencoba dan mengaturnya, jawab Han Li dengan anggukan setelah beberapa saat merenung. Akan lebih baik jika kedua rekan Taois itu mau bekerja sama. Adapun apakah abadi sejati itu akan jatuh ke perangkap yang sama dua kali, aku rasa tidak perlu khawatir. Ini adalah pria yang cukup berani untuk mengorbankan ratusan juta makhluk hidup, jadi dia jelas berpikir tidak ada seorang pun di alam roh kita yang dapat menjadi ancaman baginya. Bahkan jika dia tahu itu jebakan, dia akan masuk ke dalamnya tanpa hambatan. Meskipun demikian, aku masih berharap bahwa keabadian sejati dapat menyelesaikan tujuannya tanpa harus melangkah ke benua Tianyuan kita. Kalau tidak, bahkan jika kamu bisa mengalahkannya, dia kemungkinan besar masih akan membawa bencana besar di benua kita, kata Mo Jianli sambil tersenyum masam. Mempertimbangkan betapa tak terduga kekuatannya, hal-hal seperti plot dan jebakan kemungkinan besar tidak akan berguna. Mudah-mudahan, kita tidak harus benar-benar menghadapinya dalam pertempuran, Han Li menghela nafas sebagai tanggapan. Kamu membuat keputusan yang tepat untuk bergabung dengan aliansi yang dikumpulkan oleh Serikat Dagang, Saudara Han. Jika tidak ada ras individu di benua Tianyuan yang akan mampu menghadapi keabadian sejati itu. Sangat disayangkan bahwa kekuatan aku cukup biasa di antara makhluk Grand Ascension Stage, jadi aku tidak bisa banyak membantu kamu. Aku akan membubarkan penduduk manusia di kota-kota besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi sesegera mungkin. Dalam hal itu, bahkan jika keabadian sejati itu menargetkan ras manusia kita, kerugian kita akan diminimalkan. Selain itu, aku akan menyiapkan beberapa pembatasan kuat di dalam kota sebagai tindakan pencegahan, kata Mo Jianli dengan ekspresi serius. Kedengarannya seperti rencana yang bagus, Brother Mo. Sekarang setelah aku memberitahumu tentang situasinya, aku akan kembali ke Azure Origin Palace besok, jawab Han Li dengan anggukan. Dengan demikian, mereka berdua mengobrol satu sama lain selama hampir 2 jam sebelum Mo Jianli akhirnya pergi. Han Li dan Nangong Wan menemaninya keluar dari aula sebelum menonton saat dia terbang sebagai seberkas cahaya putih. Apakah kamu akan mengasingkan diri lagi setelah kita kembali? Nangong Wan bertanya setelah seberkas cahaya putih menghilang di kejauhan.
Itulah yang aku rencanakan, aku memperoleh beberapa teknik rahasia yang mendalam selama perjalanan aku, itu tidak akan mungkin untuk sepenuhnya menguasai mereka dalam waktu singkat, tetapi bahkan penguasaan tingkat dasar dapat sangat membantu aku, jawab Han Li sambil membelai dagunya sendiri dengan cara kontemplatif. Kamu benar, aku hanya tidak menyangka umat manusia kita akan menghadapi kesengsaraan yang begitu parah begitu kita kembali. Jalur kultivasi benar-benar sulit, Nangong Wan menghela nafas dengan ekspresi sedih. Kamu terlalu banyak berpikir, Waner. Kultivasi itu sendiri adalah tindakan yang menentang surga, jadi kesulitan hanya bisa diharapkan. Hehe, di mana serunya bersaing dengan orang lain. Kesenangan sejati terletak pada bersaing dengan surga, Han Li terkekeh sebelum kembali ke kabin bahtera. Nangong Wan sedikit goyah saat melihat ini sebelum senyum tipis muncul di wajahnya, dan dia juga mengikuti di belakang Han Li. Keesokan harinya, tabut suci Ing Spirit berangkat dari Deep Heaven City. 2 bulan kemudian, Bahtera kembali ke Azure Origin Palace di Origin Integration Island of the Boundless Sea. Puluhan ribu kultivator manusia dan iblis berkumpul di alun-alun besar di istana, bersujud untuk menyambut kembalinya patriark mereka. Han Li dan Nangong Wan muncul dari Bahtera, diikuti oleh Su Guo'er dan yang lainnya. Selamat datang kembali, patriark yang terhormat. Kata-kata sambutan dari puluhan ribu orang terdengar di seluruh alun-alun. Han Li hanya memberi mereka anggukan tanda terima sebelum berjalan menuju gerbang istana asal Azure. Sebaliknya, Nangong Wan tercengang. Dia telah mendengar dari Han Li bahwa dia telah membentuk kekuatannya sendiri dalam ras manusia, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi skala besar. Lagi pula, dia baru saja mencapai Grand Ascension Stage, jadi dia berpikir bahwa akan membutuhkan lebih banyak waktu baginya untuk mengumpulkan dukungan luas seperti itu. Hai Yuetian berdiri dengan hormat di depan istana asal Azure, dan dia segera berjalan ke arah Han Li sebelum membungkuk dalam-dalam. Hai Yuetian memberi hormat kepada tuannya. Ini adalah teman dao aku, Nangong Wan, datang dan sapa dia juga, kata Han Li sambil menunjuk Nangong Wan. Hai Yuetian agak terkejut mendengar ini sebelum membungkuk hormat ke arah Nangong Wan dengan gembira. Hai Yuetian memberi hormat kepada Nyonya Nangong Wan. Guru akhirnya bersatu kembali dengan kamu. Petik 2. Aku sudah mendengar banyak tentangmu dari tuanmu, Hai Yuetian, kamu pasti sangat tampan, kata Nangong Wan sambil tersenyum. Terima kasih atas pujian baik kamu, Nyonya. Hai Yuetian bahkan lebih gembira setelah mendengar ini. Namun, ekspresi tegas tiba-tiba muncul di wajah Han Li saat dia menyela, terlihat cantik adalah semua yang dia inginkan. Jika dia bekerja bahkan sepertiga sekeras Qilingzi dalam kultivasinya, basis kultivasinya tidak akan begitu menyedihkan. Senyum Hai Yuetian segera memudar setelah mendengar ini, dan dia bergumam dengan suara yang hampir tidak terdengar, aku sudah melakukan yang terbaik, bagaimana mungkin aku bisa bersaing dengan penggila kultivasi seperti kakak bela diri senior Qilingzi. Senyum geli muncul di wajah Nangong Wan setelah mendengar ini, sementara Han Li mengarahkan tatapan tajam ke Hai Yuetian sebelum berjalan ke Azure Origin Palace. Pada titik ini, semua murid di alun-alun juga berangkat dengan tertib, dan Nangong Wan secara alami menjadi topik pembicaraan hangat di antara mereka. Han Li duduk di kursi utama di aula istana asal Azure, lalu menginstruksikan beberapa orang untuk mengatur penginapan bagi para kultivator dari langit roh kecil sebelum beralih ke Hai Yuetian. Di mana peri Silvermoon? Tidak lama setelah kepergianmu, senior Silvermoon pergi ke pengasingan, dan dia kemungkinan besar berada pada titik kritis kultivasinya. Itulah sebabnya dia tidak keluar untuk menemuimu, kata Hai Yuetian sambil mencuri pandang waspada ke Nangong. Lemah. Itu benar-benar memalukan, aku ingin mengobrol baik dengan Sister Silvermoon, tetapi selalu ada waktu untuk itu di masa depan. Yuetian, pastikan untuk memberitahu aku segera setelah Sister Silvermoon muncul dari pengasingan, Nangong Wan menginstruksikan dengan senyum tipis. Iya Nyonya. Hai Yuetian cukup terkejut mendengar ini, dan terlepas dari kenyataan bahwa dia mempertahankan ekspresi serius, sorot matanya jelas mengkhianati pikirannya. Han Li geli dan jengkel melihat ini, dan dia memutar matanya saat dia memecat Hai Yuetian. Chapter 2409. Setelah itu, Han Li memimpin Nangong Wan dalam tur ke seluruh istana asal Azure, lalu menyuruhnya memilih istana sampingan yang disukainya untuk ditinggali dan berkultivasi. Setelah menyaksikan semua teknik rahasia dan buku-buku tebal di perpustakaan buku tebal, serta harta, pil, dan bahan yang tak terhitung jumlahnya di brankas harta karun, Nangong Wan berjuang untuk mengangkat rahangnya dari tanah. Han Li telah menemukan beberapa peluang ajaib selama perjalanan kultivasinya, dan dia telah membunuh banyak makhluk tahap kenaikan besar,
jadi dia kemungkinan besar lebih kaya daripada hampir semua orang di seluruh alam roh. Setelah terperangkap di langit roh kecil begitu lama, Nangong Wan tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat begitu banyak harta di satu tempat. Han Li mendesak Nangong Wan untuk memilih beberapa harta pelindung dan beberapa pil, lalu memberinya 2 lencana pembatasan yang memungkinkannya mengakses 2 tempat ini kapan saja dia mau. Nangong Wan secara alami sangat gembira, dan dia menerima semuanya dengan gembira. Setelah itu, Han Li bertemu dengan orang-orang yang menjalankan istana asal Azure dan mengurus beberapa urusan mendesak, lalu mengirim beberapa orang untuk melacak Ice Phoenix sebelum membawa Nangong Wan berkeliling ke seluruh Origin Integration Island dan sebagian besar pulau laut tanpa batas. Selama rentang waktu sekitar 1 bulan, mereka berdua seperti pasangan fana yang penuh kasih sayang dan benar-benar menikmati waktu mereka bersama satu sama lain. Namun, begitu mereka kembali ke istana asal Azure, keduanya pergi mengasingkan diri, meninggalkan istana ke Hai Yuetian untuk dikelola. Saat ini, Han Li duduk di ruang rahasia yang diselimuti banyak lapisan pembatasan, dan ada 3 harta karun bercahaya melayang di depannya. Trio harta terdiri dari halaman emas, dan 2 slip batu giok, 1 perak dan 1 merah. Barang-barang ini berisi seni asal penyempurnaan organ, penghalang astral asal, dan teknik rahasia penyempurnaan kilat, yang semuanya diperolehnya selama perjalanannya. Han Li melirik sekilas ketiga harta karun itu sebelum mengarahkan jarinya ke halaman emas, yang terbang di lengan bajunya sebagai bola cahaya keemasan. Seni asal penyempurnaan organ yang terkandung di dalam halaman emas dapat meningkatkan kekuatannya secara drastis, tetapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berkultivasi sehingga dia tidak punya pilihan selain meninggalkannya untuk masa depan. Setelah beberapa saat kontemplasi, Han Li menyimpan slip batu giok perak juga. Teknik rahasia Origin Astral Barrier direkam dalam teks segel emas, jadi isinya sangat sulit untuk dipahami. Hanya menguraikan teknik rahasia akan membutuhkan banyak waktu, apalagi mengolahnya, jadi itu juga tidak layak untuk dilakukan dalam jangka pendek. Jadi, itu hanya meninggalkan teknik rahasia pemurnian petir. Dalam perjalanan kembali, dia sudah memahami sebagian besar teknik rahasia, dan penguasaan penuh seharusnya dapat dicapai dalam waktu sekitar 1 bulan lagi. Dia juga memiliki Divine Devil Bane Lightning, jadi proses pemurniannya juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Setelah digabungkan dengan teknik Lightning Wield, teknik rahasia ini akan menjadi sangat kuat dan pasti akan memberikan kejutan besar bagi lawannya di masa depan. Dengan mengingat hal itu, Han Li melambaikan tangan ke arah batu giok itu, menariknya ke dalam genggamannya sebelum menekannya ke dahinya sendiri. Setelah itu, Han Li memejamkan matanya dan jatuh diam seperti patung. 2 bulan kemudian, slip batu giok di dahi Han Li telah menghilang, dan ada sambaran petir keemasan yang bersinar di sekelilingnya. Petir kemudian dengan cepat berkumpul untuk membentuk bola petir yang dengan cepat membengkak seukuran wastafel. Segera setelah itu, Han Li membuka mulutnya untuk melepaskan semburan api roh perak, yang berubah menjadi lautan api untuk menyelimuti seluruh bola petir. Bola petir bergemuruh tak henti-hentinya saat berputar cepat di dalam lautan api, dan tanda emas di permukaannya mulai berkedip tak menentu, tampaknya mencerminkan beberapa jenis perubahan misterius yang sedang terjadi. Sementara itu, rusa yang masih bermeditasi di perut gunung kecil di benua guntur dengan botol hijau kecil di sampingnya, dan tampaknya tidak bergerak sama sekali dalam beberapa bulan terakhir. Tiba-tiba, botol hijau kecil itu bergetar sedikit sebelum melepaskan semburan cahaya hijau di samping beberapa fluktuasi spasial yang samar. Rusa yang segera membuka matanya sebelum bangkit dan membungkuk hormat ke arah botol kecil. Selamat datang kembali, guru. Begitu suaranya menghilang, cahaya keemasan memancar dari lubang botol, dan Maliang muncul di tempat terbuka. Kamu melakukannya dengan baik, aku sudah benar-benar pulih dari cedera aku, jadi kita bisa meninggalkan tempat ini sekarang, kata Maliang. Ya Tuan, rusa yang secara alami tidak berani mengajukan keberatan. Maliang mengangguk sebagai jawaban sebelum menyimpan botol hijau kecil itu di lengan bajunya, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan pelat formasi hitam dan putih. Pelat formasi berbentuk segi 8, dan penuh dengan rune hitam dan putih. Maliang melemparkan pelat formasi ke depan, dan itu segera berubah menjadi semburan ki hitam dan putih sebelum berubah bentuk tanpa henti menjadi cermin, lalu gulungan, lalu menjadi beberapa jenis harta karun lainnya. Maliang mengarahkan jari ke harta itu, dan dalam sekejap jarinya bersentuhan dengan ki hitam dan putih, yang terakhir berubah menjadi bola tembus seukuran kepalan tangan. Segera setelah itu, Maliang mulai melantunkan mantra sebelum menjentikkan beberapa segel mantra merah ke udara, yang semuanya dengan cepat menghilang ke dalam bola tembus pandang.
Wajah merah hantu muncul di permukaan bola di tengah kilatan cahaya merah, lalu berbalik ke arah tertentu sebelum melepaskan raungan rendah. Detik berikutnya, wajah hantu itu meledak sendiri dan hancur di tempat. Sepertinya mereka berdua telah meninggalkan benua ini. Arah itu adalah di mana benua Tian Yuan berada, kan? Ma Liang bertanya sambil berbalik ke arah rusa Yang. Benua Tian Yuan memang terletak ke arah itu, Tuan, rusa Yang segera menjawab. Baiklah, aku sudah menyelesaikan semua pengorbanan darah yang aku butuhkan, jadi sudah waktunya aku fokus pada tugas yang diberikan kepada aku. Teknik rahasia aku gagal untuk mendaftarkan apapun di benua langit darah dan benua guntur, jadi sepertinya pengkhianat itu terletak di benua Tian Yuan, gumam Ma Liang pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia membuka mulutnya untuk menelan bola tembus pandang lagi, lalu menginstruksikan, bawa aku ke formasi teleportasi antar benua terdekat, aku ingin pergi ke benua Tian Yuan. Ya Tuan, tolong ikut dengan aku, Yang rusa segera menjawab dengan hormat. Dengan demikian, keduanya terbang keluar dari perut gunung sebagai dua garis cahaya, lalu melesat ke arah tertentu. Di udara di atas lembah terpencil di benua Tian Yuan, kelabang Frost bersayap 6 sedang menilai 4 pria tua Grand Ascension Stage di depannya dengan ekspresi muram, sementara Ice Phoenix memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Setelah mereka berdua tiba kembali di benua Tian Yuan, mereka telah merencanakan untuk menemukan tempat rahasia untuk pergi ke pengasingan untuk memfasilitasi pemulihan, tetapi hanya kurang dari 1 tahun telah berlalu sebelum makhluk Grand Ascension Stage yang tidak dikenal ini melacak mereka. Meskipun hanya ada 4 makhluk Grand Ascension Stage yang hadir, kelabang Frost bersayap 6 dapat merasakan bahwa ada semua jenis fluktuasi pembatasan di area tersebut, jadi tidak mungkin dia dapat melarikan diri bahkan dengan teknik gerakannya yang dalam. Siapa kamu? Apakah kamu di sini untukku? Kelabang Frost bersayap 6 bertanya dengan ekspresi dingin. Hehe, tidak perlu khawatir, rekan Daois, kami tidak memiliki niat buruk terhadap kamu. Kami hanya ingin mengundang kamu untuk ikut bersama kami karena kami memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan kamu, kata seorang pria tua berwajah bulat sambil tersenyum. Aku tidak pergi kemana-mana. Kelabang Frost bersayap 6 membalas. Aku khawatir itu tidak terserah kamu, kata pria tua itu dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir kalian berempat dan formasi ini akan cukup untuk menjatuhkanku? Ini akan menjadi tugas sederhana bagi aku untuk membunuh kalian semua dan keluar dari formasi ini, kelabang Frost bersayap 6 tertawa dingin. Oh, lalu bagaimana jika aku terlibat juga? Suara tua lainnya terdengar di atas. Siapa di sana? Kelabang Frost bersayap 6 segera mengarahkan pandangannya ke atas dengan sikap waspada. Seorang pria tua berambut merah telah muncul lebih dari 1000 kaki di atasnya, dan menilai dia dengan sedikit senyum di wajahnya. Pria itu tidak mengeluarkan aura apapun, dan pupil kelabang Frost bersayap 6 segera berkontraksi sedikit setelah menyapu indera spiritualnya ke pria tua itu. Aku Mingzun, dan aku ingin mengundang kamu untuk mengunjungi serikat dagang kami, kata Mingzun sambil tersenyum. Chapter 2410 Mingzun dari serikat dagang Helian. Seru kelabang Frost bersayap 6. Mengingat reputasi gemilang dari serikat dagang Helian, dia secara alami pernah mendengarnya di masa lalu. Hehe, aku tidak berpikir bahwa kamu akan mengenal aku, rekan Daois. Yakinlah, kami menyampaikan undangan ini kepada kamu sehingga kami dapat mengalahkan keabadian sejati yang mendatangkan malapetaka di alam roh kami. Kami tidak memiliki niat buruk terhadap kamu, kata Mingzun sambil tersenyum. Ekspresi kelabang Frost bersayap 6 berubah drastis setelah mendengar ini. Apakah dia sudah tiba di benua Tian Yuan? Kami belum memiliki informasi yang menunjukkan itu, tapi aku pikir ini hanya masalah waktu. Kamu juga harus memiliki pendapat yang sama, mengingat reaksi kamu, jawab Mingzun dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Mengingat kamu sudah terlibat, sepertinya aku tidak punya pilihan selain menurut. Aku akan ikut denganmu, tapi saat ini aku berada di titik kritis di mana aku perlu memulihkan energiku. Kelabang Frost bersayap 6 akhirnya memutuskan untuk berkompromi, tetapi pada saat yang sama, dia memanfaatkan situasi untuk menyatakan sebuah kondisi. Haha, itu bukan masalah. Jika kamu ikut dengan kami, serikat dagang kami akan menanggung semua pil yang diperlukan untuk pemulihan kamu. Ngomong-ngomong, ini rekan Daois Ice Phoenix, kan? Mingzun bertanya sambil berbalik ke arah Ice Phoenix. Ice Phoenix sedikit goyah setelah mendengar ini, lalu memberikan hormat-hormat ke arah Mingzun saat dia menjawab, aku. Bagaimana kamu tahu tentang aku, senior? Petik 2. Tidak perlu formalitas. Rekan Daois Ice Phoenix, aku baru-baru ini bertemu dengan rekan Daois Han dari ras manusia,
dan dia meminta aku untuk menjaga kamu jika aku pernah bertemu kamu, jawab Ming Zun dengan ramah. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Ice Phoenix setelah mendengar ini, dan dia berkata dengan hormat, aku mengerti, aku juga bersedia menemani kamu ke serikat perdagangan kamu, senior. Sebaliknya, ekspresi kelabang Frost bersayap 6 menjadi sedikit gelap saat menyebut Han Li. Terima kasih atas kerja sama kamu, rekan-rekan Taois, ada beberapa hal yang ingin aku diskusikan dengan kamu di sepanjang jalan, kata Ming Zun sambil tersenyum, lalu membuat segel tangan, dan perahu biru yang panjangnya lebih dari 1000 kaki muncul di atas di tengah ledakan fluktuasi spasial yang hebat. Pada titik ini, kelabang Frost bersayap 6 dan Ice Phoenix secara alami tidak akan berubah pikiran, dan dengan demikian, mereka terbang ke perahu raksasa, yang kemudian melesat sebagai bola cahaya biru. Sebulan kemudian, Han Li sedang menyempurnakan Divine Devil Bane Lightning-nya di ruang rahasia Azure Origin Palace ketika ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia melepaskan jimat biru dari lengan bajunya. Jimat itu berubah menjadi beberapa baris teks biru yang melayang di udara, dan mata Han Li sedikit menyipit saat membaca pesan itu. Jadi keduanya sudah dilacak, Guild Dagang Helian benar-benar efisien. Sepertinya kolaborasi akan mungkin, tapi aku tidak bisa langsung menemui mereka. Jadi aku harus mengirim seseorang sebagai penggantiku untuk mengajukan beberapa pertanyaan, gumam Han Li pada dirinya sendiri sebelum membuat segel tangan, lalu melakukan transmisi suara. Pada saat yang sama, suaranya terdengar di telinga Patriark Huasi, yang berkultivasi di ruang rahasia lain di Azure Origin Palace. Matanya langsung terbuka, dan setelah mendengarkan instruksi Han Li, dia pergi dari ruang rahasia. Setengah hari kemudian, Patriark Huasi meninggalkan pulau integrasi asal. 3 bulan kemudian, perlombaan babi lapis baja adalah salah satu dari 10 ras terkuat di benua Tianyuan. Di area terlarang ras itu, lebih dari 100 penjaga babi lapis baja berkepala babi kekar berdiri di luar aula besar. Tiba-tiba, dengungan samar terdengar di dalam aula, disertai dengan ledakan fluktuasi spasial. Beberapa makhluk paling kuat di antara para penjaga bertukar pandangan bingung saat mendeteksi ini, lalu segera berjalan ke aula. Setelah melewati beberapa koridor, mereka tiba di aula besar yang diselimuti oleh penghalang cahaya putih. Di dalam penghalang cahaya ada formasi raksasa yang berukuran sekitar 1 hektar, dan tampaknya sedang dalam proses diaktifkan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada seseorang yang berteleportasi ke sini dari benua lain? Jenderal Fei, apakah kamu menerima perintah sebelumnya? Salah satu penjaga bertanya dengan suara dingin. Aula teleportasi kami belum menerima perintah apapun. Mungkinkah seorang senior dari ras kita berteleportasi ke sini dengan mendesak dan belum memiliki kesempatan untuk memberitahu kita sebelumnya? Seorang penjaga dengan tanah liat yang diikat di punggungnya menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Itu kemungkinan. Bagaimanapun, kita akan segera tahu siapa itu, kata penjaga pertama saat alisnya sedikit berkerut, dan dia membuat gerakan tangan yang menunjukkan agar semua orang waspada. Semua penjaga segera menafsirkan gerakan tangan ini dan menyebar untuk memblokir pintu keluar. Hampir segera setelah langkah-langkah ini diambil, semburan cahaya meletus dari pusat formasi, dan sepasang sosok humanoid muncul. Ekspresi penjaga pertama berubah drastis setelah melihat ini, dan dia berteriak, kalian berdua bukan anggota ras kami. Siapa yang memberimu akses ke formasi teleportasi antar benua di ujung sana? Hehe, mengapa aku perlu izin ketika aku bisa membunuh orang-orang di ujung sana? Salah satu sosok humanoid tertawa dingin sebagai tanggapan. Keduanya tidak lain adalah Maliang dan Rusayang, dan yang terakhir menilai penjaga babi lapis baja di luar penghalang cahaya dengan ekspresi haus darah. Ini adalah musuh. Nyalakan alarm segera. Penjaga dengan claymore di punggungnya segera berteriak sambil buru-buru menggambar claymore-nya. Penjaga lainnya langsung beraksi, dan salah satu dari mereka mengangkat tangan untuk melepaskan jimat merah, yang melesat keluar dari atap aula dalam sekejap. Detik berikutnya, bola api merah muncul di atas aula sebelum meledak di tengah ledakan yang bergema. Penjaga di dekatnya cukup terkejut melihat ini, dan sebagian besar dari mereka bergegas ke aula, sementara sisanya buru-buru mundur sebelum mengeluarkan serangkaian harta formasi yang dilemparkan ke udara. Gumpalan cahaya 5 warna melonjak keluar dari harta formasi ini, membentuk 36 pilar tembaga raksasa yang jatuh dari langit untuk mengelilingi seluruh aula. Setiap pilar memiliki panjang lebih dari 1000 kaki dan berwarna merah tua dengan rune roh perak yang tak terhitung jumlahnya terukir di permukaannya. Ekspresi penjaga babi lapis baja yang mundur sedikit mereda setelah melihat ini, dan mereka mengarahkan pandangan mereka keluar dari aula. Tiba-tiba,
Seluruh aula meledak seperti letusan gunung berapi di tengah ledakan yang menggema, mengirimkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Namun, semua puing-puing dihentikan di jalurnya oleh penghalang api yang muncul di antara pilar tembaga, kemudian dibakar menjadi ketiadaan. Pada titik ini, para penjaga yang bergegas ke aula sebelumnya tidak terlihat. Penjaga babi lapis baja yang tersisa secara alami sangat terkejut melihat ini, dan tepat pada saat ini, Maliang dan rusa yang terbang keluar dari reruntuhan. Rusa yang memegang benda bundar di tangannya, yang dikunyahnya seperti camilan. Jenderal Fei, salah satu penjaga berseru ketika dia mengidentifikasi benda bundar itu sebagai kepala jenderal mereka. Menyerang. Pada titik ini, jelas bahwa semua penjaga yang bergegas ke aula telah terbunuh, dan semua penjaga segera mengaktifkan harta formasi mereka. Cahaya 5 warna menyala sekali lagi, dan masing-masing dari 36 pilar merah melepaskan pilar cahaya merah langsung ke arah rusa yang. Hehe, menurutmu pembatasan yang menyedihkan seperti itu bisa membahayakanku? Rusa yang terkekeh saat tubuhnya mengembang secara drastis seperti balon, dan pada saat yang sama, ia mengenakan baju zirah kuning. Pilar lampu merah menghantam baju zirah satu demi satu, hanya untuk langsung gagal, sementara rusa yang tetap sama sekali tidak terluka. Tidak sopan untuk tidak membalas budi, rusa yang terkekeh dingin ketika kapak hitam raksasa muncul di genggamannya sebelum diayunkan dengan kejam di udara. Proyeksi bilah hitam bulat meletus ke segala arah, dan 36 pilar merah tua terbelah dua sekaligus, sementara penghalang lampu merah juga memudar. Tepat saat rusa yang hendak membunuh sisa penjaga babi lapis baja, ekspresi tidak sabar muncul di wajah Maliang, dan dia berkata, "Ayo pergi. Apa gunanya membunuh benih kecil ini? Kami memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan." Petik 2. Ya, Tuan, rusa yang buru-buru menjawab dengan hormat, dan kapak hitam di tangannya menghilang sebelum langsung kembali ke ukuran aslinya. Setelah itu, mereka berdua pergi sebagai dua garis cahaya, sama sekali mengabaikan penjaga yang tersisa. Dalam waktu tidak lebih dari 1 jam, mereka berdua telah menempuh jarak jutaan kilometer. Saat mereka akan muncul dari padang rumput ke pegunungan raksasa, ekspresi Maliang tiba-tiba berubah sedikit saat dia berhenti di jalurnya. Rusa yang segera mengikutinya sebelum bertanya, "Ada apa, Tuan?" Bersambung ke chapter 2411.